Walaupun emang kadang ngeselin juga senior kita kan, cuman kadang kalau kita butuh bantuan dibantuin, dia juga siap nendemin kita gitu. Kadang kan banyak jokes-jokes tentang Mapala kan, yang katanya mahasiswa paling lama. Gue tahu tuh. Terus habis itu yang kerjanya cuma nongkrong-nongkrong Iya, doang. benar itu. Terus yang dia bener-bener jadi manusia kampus, nginep di kampus, mandi di kampus, semua serba di kampus. Sebenarnya kita nggak gitu ya. Itu baru beberapa kali sih ngeliat orang kesurupan gitu kayak. Jadi yang cewek yang itu dia punya sesuatu lah. Iya, dia punya sesuatu kayak. Jadi imbasnya ke saudara-saudara yang lagi main. Apa sih bahasanya kayak beradu gitu katanya, Jay? Udah. Oke teman-teman, jadi selamat datang di Omami, obrolan Mapala masa kini yang dimana isinya tuh kita ngobrol-ngobrol aja seputar kehidupan Mapala di masa kini, tentang gimana cara Mapala itu berinteraksi dengan alam, ya tentang alam. Ya pokoknya sebuah organisasi kepecinta alaman lah. Dan yang pasti di sini gue nggak bakal sendirian dong. Yang namanya kita ngobrol, yang pasti ada lawan bicaranya nih. Ada di sini kita kedatangan tamu narasumber kita, yaitu Bang Mazin. Bang, sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Oke, boleh Bang perkenalan diri dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nama gua apa saya? Bebas aja. Bebas aja. Jangan assalamualaikum juga Bang, udah santai aja. Okay, gue kenalin gue siapa gitu. Gua angkatan 33. Ya, itu aja sih paling, Jay. Oke, jadi Bang Majin ini sejak kapan nih Bang, Abang berkecimpung di dunia kepencinta alaman gitu? Terus juga apa gitu yang ngebuat Abang tertarik? Coba bisa dijelasin Bang, dikit-dikit. Kita di sini santai aja ya sambil dimakan aja Bang. Iya. Gue sendiri sebenarnya baru terjun tuh pas kuliah, Jay. Baru kuliah? Pas kuliah. Berarti tahun 2020 pas Covid tuh. 2020? Iya, pas Covid. Nah, sebenarnya dulu sempet pas SMP tuh nyoba naik gunung. Iya. Cuman di situ gue nggak punya basic lah. Nggak punya basic. Jadi salah-salah naiknya kayak aja ya. Kayak jamet-jamet gitu. Terus pas kuliah ada tuh namanya Mapala kan. Mapala UKM-nya Sakuntala namanya tuh kan. Iya. Udah. Di kampus mana tuh Bang? Kebetulan di Stay Romangun. Oke, di Romangun. Nah, terus coba ikut dah. Karena kan yang lain tuh kayak UKM yang lain tuh kayak udah sering buat gua ngikutin ya kan. Udah mainstream lah ya. Udah mainstream. Ya udah jadi ya udah gua ikut aja Mapala. Nggak ada expect apa sih. Oke, berarti lu nganggap UKM lain itu mainstream bukan berarti mengkerdilkan mereka, enggak kan? Cuma memang kayak ini Mapala itu yang kegiatan selalu di luar, kayak extraordinary banget nih ya. Apa namanya, organisasi. Jadi lu tertarik kayak gitu. Tertarik. Sama ini sih lebih penasaran aja, kayak baru denger gitu Mapala. Karena kan di SMA gue tuh kagak ada kepencinta alaman. Jadi ya adanya kayak futsal ya kayak biasanya. Volley gitu-gitu. Olahraga gitu. Oke. Gitu-gitu. Nah, berarti itu tadi tuh yang mendasari lu kenapa lu mau masuk Mapala ya? Karena emang lu tertarik kayak, wah ini kayak beda nih. Beda, benar. Beda. Oke, nah gimana tuh Bang? Lu ngejalanin kehidupan lu sebagai anak Mapala tuh. Coba bisa dijelasin dari awal mula, kan perjalanan panjang tuh Bang kan ya? Iya. Kalau diceritain, awal mulai kan katanya kan pas mau masuk tuh kita naik gunung mulu gitu kan. Benar banget. Gue waktu itu pernah naik gunung, cuman kan gak punya basic. Nah, pas nih terkait diajarin kan. Oh ya udah, kita ikutin tuh proseduralnya, kayak katanya jadi calang dulu kan. Iya, calang apa Bang? Calon anggota. Oke, calon anggota. Kalau di Mapala gue itu calon anggota. Ya udah gue ikutin kan, kata setiap minggu rutin olahraga gitu kan. Nah, sampai akhirnya ada namanya itu diklat tuh. Oke, pendidikan dan pelatihan. Iya, pendidikan dan pelatihan dasar kan. Di situ bimbang tuh karena sempat ada yang namanya surat pernyataan kematian gitu. Waduh, surat cinta lah ya. Di situ sempat bimbang kan. Dan ngeselinnya juga dikasihnya pas kita mau berangkat, Jay. Ya, tapi itu mah cuma buat mental aja Bang. Itu. Cuman kan sempat bimbang juga kan. Iya, karena gimana nih? Kalau masih baru ya. Wah, gue tanda tangan kagak ya? Tapi kalau gue nggak tanda tangan, duit gue juga nggak balik. Iya benar. Jalanin aja kan. Ya udah gue jalanin aja, kira udah habis itu gue ikut diklat. Ya seru-seru aja sih pas diklat sih. Tahu lah maksudnya seru gimana. Iya. Mungkin bisa dijelasin Bang buat teman-teman yang lain nih kan. Misalnya teman-teman nih ada yang
kayak abang nih dulu awal-awal nih pengen masuk pencipta alam, cuma kayak ragu takutnya nanti gimana-gimana. Nah, coba di sini kita ngebuka nih kalau Mapala itu nggak kayak yang dia pikirin, nggak yang kayak orang-orang banyak tuh bayangin gitu. Nah, seru-serunya tuh kayak gimana tuh Bang? Iya, iya. Yang tadi. Sebenarnya kalau kan emang stigmanya kan Mapala jelek ya. Iya. Terus juga orang jadi banyak yang pada apa takut lah mau masuk Mapala. Mm-mm. Sebenarnya kalau menurut gue pribadi, emang gue akuin sih Mapala tuh ada konyolnya gitu lah, Iya. ada resenya ya. Cuman lu harus terjun dulu kalau lo mau tahu. Jadi jangan kayak dengar kata orang gini 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 gini, Mm-mm. lu langsung beranggapan kalau emang Mapala itu jelek. Padahal kalau menurut gue pribadi, pas sudah masuk ya sepengalaman gue nih, abang-abang gue juga ngerangkul gitu loh. Bener. Walaupun emang kadang ngeselin juga senior kita kan, cuman kadang kalau kita butuh bantuan dibantuin, dia juga siap nendemin kita gitu kan. bener. Kalau misalnya kita butuh pertolongan, dia udah standby lah kurang lebih kayak gitu. Terus juga kalau misalnya banyak yang bilang Mapala itu nggak ada hasilnya gitu kan, Heeh. kayak cuma apa sampai kampus habis itu ke sekret tidur gitu, itu menurut gua nggak juga sih. Mm-mm. Sekarang kalau emang Mapalanya bener juga, lo bakal ngadain suatu kegiatan yang Iya, bener yang banget. maksudnya yang bisa ngebuat lo jadi lebih kreatif dan inovatif gitu lah Jay. Jadi kalau menurut gue lo coba terjun dulu aja sih Jay, kalau misalnya emang apa anak-anak nih pada mau masuk Mapala Buat gitu kan. teman-teman lah Iya, ya, buat teman-teman lah. teman-teman di rumah nih. Iya, gitu sih paling Jay. Oke, soalnya kan emang stigma masyarakat nih, Hmm. apalagi di mahasiswa Masih sendiri, iya, iya. di mahasiswa sendiri itu kadang kan banyak jokes-jokes tentang Mapala kan, kayak katanya mahasiswa paling lama. Ah, iya, gue tahu tuh. Terus habis itu yang kerjanya cuma nongkrong-nongkrong Iya, doang. benar itu. Terus yang dia bener jadi manusia kampus, nginep di kampus, mandi di kampus, semua serba di kampus. Sebenarnya kita nggak gitu ya. Ini gue kasih tahu sama netizen-netizen semua ya, sama teman-teman di rumah semua. Ah, Mapala tuh nggak cuma kayak gitu doang. Mapala tuh juga berorganisasi, Mapala itu juga berdiskusi. Mapala juga bahkan bisa mengharumkan nama kampus. Balik lagi sekarang gini, kita melakukan contoh misalkan nih, melakukan ekspedisi lah. Terus ekspedisi kita berhasil dan kita up itu di sosial media atau di berita di up gitu kan. Itu ujung-ujung siapa lagi yang dapat feedbacknya? Kampus lagi. Jadi itu ya buat para orang-orang yang masih punya stigma nih, kalau misalkan Mapala tuh kerja cuma nongkrong doang, rese doang, enggak. Soalnya gue sendiri juga yang gue rasain kayak gitu. Kita juga apa namanya kreatif juga kan, mencoba untuk kreatif, coba hal baru gitu kan. coba hal baru, bener banget. Pokoknya seru lah Mapala tuh. Nah, terus gini Bang, sekarang itu yang mau gue tanyain, kan stigma masyarakat ini terbentuk karena Mapala itu sendiri. enggak, bukan. Karena mereka melihat Mapala di masa lampau. Aduh, sorry. Mapala di masa lampau kan. Iya, benar. Yang tentang senioritasnya, yang tentang ya kerasnya, tanda kutip ya. Nah, menurut Abang tuh gimana gitu? Sedangkan di masa sekarang itu udah nggak seperti itu lagi, Bang. Jadi ngebedain ya tempo dulu sama tempo sekarang. Sebenarnya kalau misalnya gue tempo dulu sih lebih parah sih emang dari zaman sekarang ya. Apa dari yang tadi lu bilang senioritasnya, terus juga birokrasi juga lebih gencer lah dulu daripada sekarang ya kan. Karena kan kalau menurut gue dulu tuh pencetus-pencetusnya Ji, ya kan. Iya kan. Kayak mereka udah berani ngelawan birokrasi kampus, mereka juga udah berani lah berorganisasi secara diem-diem ya kan kayak gitu kan. Bedanya sama sekarang, ya sekarang semua udah disetujuin gitu sama kampus, udah diterima lah gitu. Cuman mungkin yang dulu-dulunya itu masih ke bawah sampai sekarang. Ya kan kayak misalnya senioritasnya masih ke bawah. Cuman kalau menurut gue senioritas juga ada salah ada enggak juga Jay. Banyak pandangan gitu kan. Kalau kayak gitu, kalau misalnya ngomongin senioritas. Nah, kalau kata gue yang sekarang tuh udah enak Jay. Sekarang kita udah difasilitasin kan. Iya. UKM itu kayak udah difasilitasin ke sekretariatan gitu kan. Iya, betul. Udah kayak didukung sama kampus juga. Udah disupport lah. Iya, udah disupport kan, walaupun emang nggak seberapa, cuman kan seenggaknya lu udah diakuin, nggak kayak dulu yang harus begini. Iya, banget parah. Iya, kayak gitu. Udah enak sih sekarang kalau kata gue mah. Oke. Tapi banyak juga aja yang masih sampai sekarang struggle buat
sekretariat. Oh iya, benar Iya. itu Itu juga. Makanya teman-teman masih banyak teman-teman Mapala kita di kampus lain juga masih ada yang harus berjuang buat untuk dapetin itu. iya melegalkan Mapalanya ya. Hmm. Oke, berarti menurut lu nih Bang, adanya senioritas di masa sekarang itu penting atau enggak? Atau masih masih layak untuk diterapkan atau enggak, Bang? Menurut gue nih berarti ya. Ya, menurut Gue ya. aja subjektif aja nggak Iya, apa-apa. menurut gue ya. Kan yang diserang lu ini, Bang, nanti Bang. Iya, iya. Kalau menurut gue sebenarnya nggak bisa milih gue, Jay. Mhm. Satu, kalau misalnya emang ada senioritas, gue nganggapnya itu kayak penghormatan aja sih buat senior. Penghormatan untuk Iya, senior gimana tuh? kita ngehargain dia, pengalaman Oh, dia. oke. Karena kan kalau nggak ada dia, nggak ada kita. Iya sih Gitu kan benar. Nah, cuman mungkin apa ya bahasanya? Yang jelek itu lebih banyak daripada yang bagus ya, mungkin ya. Mungkin nggak, Pak, itu pandangan gue aja. Sisi negatifnya Sisi negatifnya lebih banyak. Cuman kalau kata gue perlu juga, karena kalau nggak ada senioritas, lu bakalan seenaknya nggak sih? Oh, iya benar. Iya sih, kayak misalnya lo anak baru nih masuk nih ke suatu organisasi, terus lo nggak ada seniornya, ya lo bakalan seenaknya nggak sih? Ini apalagi Gen Z Iya, sekarang tuh ya. Sekarang kan apalagi kayak gitu tuh. Iya, semaunya mereka sendiri nggak mau diatur. Kayak kalau menurut gua perlu nggak perlu. Kadang kalau misalnya kita nggak dapet yang neken kita pun, kita nggak berinovasi sih, kayak nggak berubah gitu, masih ya udah lu kayak gitu-gitu aja. Kalau kita udah ditekan, baru udah kita mulai tuh. Katanya kan kalau misalnya orang tertekan tuh ide-ide gila keluar gak sih? Iya, iya. Itu kata orang-orang. Iya, kadang-kadang gitu. Tapi emang gue ngerasain juga sih kalau emang kita ditekan tuh kayak kepepet tuh pasti ada ya. Ada aja. Banyak ada kata-kata the power of kepepet. Iya, Kayak gitu. Oke, berarti masih relevan lah ya senioritas diberlakukan tapi dengan adanya batasan. Iya, ada batasan sama. Iya, sewajarnya juga sih. Karena kan senioritas juga udah nggak kayak dulu banget sekarang kan. Iya. Udah banyak undang-undang juga kan. Iya bener, apalagi sekarang sosmed di mana-mana kan. Apa-apa viral dikit. Digital gitu kan. Upload langsung sosmed viral. Jadi orang-orang juga semakin ngeri sekarang kalau mau semain. Hati-hatinya juga tinggi. Betul. Nah, berarti yang disetujuin di sini adalah senioritas yang dibatasi, yang tidak ada perpeloncoan di dalamnya. Benar. Oke, gitu. Lebih ke senioritas yang membimbing lah. Yang mendidik ya? Ya, yang mendidik gitulah. Setuju Bang. Nah, terus juga Mapala kan mahasiswa pencinta alam nih Bang. Iya tuh. Orang-orang itu ngiranya Mapala cuma naik gunung doang nih Bang. Gue juga yakin sih pasti teman-teman di rumah banyak yang mikirnya Mapala naik gunung doang, naik gunung doang. Tapi gimana sih Bang? Mapala itu beneran naik gunung doang atau enggak sih? Sebenarnya kalian tuh nggak tahu kenapa mikirnya tuh naik gunung doang gitu. Sempit banget pikirannya gitu. Kadang ya udah kalian main dulu lah ke sekret kita ngobrol gitu kan. Sebenarnya kan Mapala tuh kan pecinta alam ya. Jadi kan ya mainnya di alam gitu kan. Betul. Alam kan bukan gunung doang gitu. Betul Bang. Ada tebing, ya kan, ada goa, ada goa, sungai, laut, banyak lah. Itu biasanya kalau misalnya emang kita anak-anak Mapala tuh suka nge-explore gitu kan. Ya kadang kita main di goa, kita nyusur goa tuh, terus kita manjat tebing ya. Iya. Kan? Di sungai kita nyemplung di sungai itu rafting ya namanya. Iya, rafting. Arung jeram ya kan. Sekadang kita juga kalau misalnya emang lagi ada proker yang nyusurin tuh sungai, kita lihat biota-biota yang di sungai gimana. Kan maksudnya nggak cuma di gunung doang gitu kan, nggak sempit. Ya, masa Mapala di gunung doang, itu bukan Mapala kan. Iya benar, itu mah pendaki warkop ya Bang. Pendaki warkop, apa itu namanya? Aduh, lupa. Sama gue juga lupa. Aduh, iya. Terus juga kalau Mapala naik gunung pun nggak cuma naik gunung kan. Mereka mempelajari juga ada namanya sosial pedesaan ya, sosped. Ada ilmu survival di dalamnya, ada navigasi. Pokoknya banyak banget deh. Banyak juga pelajarannya kalau misalnya di Mapalain gitu kan. Kalau misalnya gunung biasa mah sebenarnya kalau Mapala dibuat kurikulum bisa banget Bang. Bisa juga sih. Bagus juga kalau misalnya dibuat kurikulum. Iya. Nah, terus tuh berarti selama lu di Mapala nih Bang. Lu tadi kan nyebutin ada Mapala itu ada tebing, ada sungai, ada gunung, ada hutan. Kegiatan lu ngapain aja nih Bang? Berarti selama lu jadi Mapala itu? Gue paling suka sih naik gunungnya sih. Naik gunungnya. Kadang kita jadi tahu sifat orang-orang tuh. Oh, jadi tahu sifat orang-orang. Iya. Gimana tuh Bang? Taunya tuh? Gara-gara tinggal bareng gitu ya? Iya, maksudnya kita di gunung gak ada sosmed ya, gak ada sinyal kan. Benar. Jadi misalnya kita naik berlima, ya udah kita berlima doang ya kan. Berlima.
kita kerjasamanya berlima, kita keselnya di situ-situ juga. Iya. Ya, jadi kalau menurut gue yang paling gue suka sih ya naik gunungnya itu loh. Lu tahu sifat orangnya, terus lu juga di samping itu kan pengecualian ya. Ya paling lu tahu tuh manajemen lu, perjalanan lu, kayak lu harus ke titik ini berapa lama ya kan. Setelah sampai sana lu ngapain? Lu ngelakuin hal apa? Terus besok mau summit jam berapa? Jadi semua lu belajar tuh manajemen perjalanan lu, apa kayak merancang sesuatu yang akan lo lakuin lah. Iya. Kayak itu kayak pelajaran hidup juga nggak sih? Kalau lo mau sukses gimana sih gini. Iya, cuma Gitu. ini di konteksnya di gunung. konteksnya di gunung. Terus juga manajemen logistiknya juga Iya, kan. logistik juga. Nggak bisa sembarangan lu bawa makanan banyak-banyak langsung lu habisin saat itu juga nggak bisa. Kebanyakan sih kalau sekarang baunya mie doang ya. Bawa mie habis itu apa sih, air, udah. Paling gitu doang ya kan. Iya, nih, gua kasih tahu sama mapala warkop nih. Ini tanda kutip ya, mapala warkop ya. Sorry kalau ada yang singgung. Maksudnya tuh, lu ke gunung, lu boleh ke gunung, tapi inget juga gizi lu perhatiin manajemen gizinya. Bener. Apalagi lu di gunung, lu tenaga lu terkuras ya, nggak ada yang tahu. Iklim, cuaca nggak ada yang tahu. Tenaga lu kekuras. Kalau lu nggak bawa makanan yang nggak bergizi, lu bawa Indomie doang, lu tepar rangannya di sono kalau kayak gitu. Terus kalau lagi apes, mungkin kalau misalnya kalian berhasil gitu kan naik cuma bawa Indomie doang, ya berarti kalian masih beruntung lah. iya masih oke. Masih oke lah. Cuman kalau lagi dalam keadaan yang gak enak gitu, lu butuh buah gitu kan. Lu butuh gizi yang enak gitu kan. Cuman lu ada Indomie doang, lu bakal seret juga gitu. Iya, seret banget. Itu pentingnya. Pokoknya di Mapala tuh, balik lagi teman-teman, gua kasih tahu di Mapala tuh nggak cuma naik gunung doang, nggak cuma nongkrong doang, tapi kita belajar juga manajemen perjalanan, manajemen logistik, manajemen waktu, Banyak. manajemen gizi juga kita juga ini kan. Itu baru dari satu segmen doang tuh Bang, hutan gunung doang tuh. Hutan gunung Itu doang. juga baru subsegmen lagi malah kalau menurut gua. Belum lagi masuk ke survival sama navigasi darat ya kan, Nah, itu- navigasi. Wah, banyak banget pokoknya kalau yang dibahas di Mapala mah. Benar. Berarti itu aja Bang yang menurut lu seru di Mapala. Banyak, sebenarnya banyak jadi. Cuman yang kan ada kayak tebing ya. Oh, iya. Ada tebing, ada sungai juga kan. Cuman kalau lu nanya gue, ya gue lebih suka di gunungnya sih. Di gunungnya. Kalau di tebing gue ngeri juga, gue takut ketinggian Jay. Misalnya gue naik kayak kan kalau di Mapala tuh ada namanya pemantapan gitu ya. Kalau di Mapala gue ya. Iya, pendidikan lanjutan kalau nggak. Iya, pendidikan lanjutan kan. Nah, gue nggak bahasnya gini nih. Gue manjat pohonnya nggak bisa gitu kan. Gue manjat pohonnya nggak bisa. Terus gue suruh manjat tebing ya kan. Dan gue harus pakai peralatan gue tuh sendiri. Ya berarti kan nyawa di tangan gue sendiri. Iya benar. Senior gue juga ngeselin juga kan. Ya udah lu pakai nih. Nyawa di tangan lu, ya udah. Terus juga kayak udah kalau lu mau pendidikan lanjutan ya nih lu harus berani. Ya udah gua. Ya mau nggak mau beraniin kan juga, tapi ya gitu aja. Percaya alat lah ya. Percaya apa bahasa kayak percaya alat tuh. Bahasa anak Mapala tuh percaya alat dah. Ya gitu dong. Percaya alat. Nah, terus juga ya kita kan hidup di Mapala. Kita hidup di zaman ini ya. Yang dimana semuanya udah enak. Tapi kalau misalnya dibandingin zaman dulu nih Bang, dengan segala mohon maaf keterbatasan, kan memang zaman dulu kan lebih terbatas ya dibanding sekarang ya. Entah itu akses informasi atau gimana pun. Tapi menurut lu apa sih kelebihan dari Mapala di zaman dulu, di tempo dulu tuh? Kira-kira apa? Kelebihan di tempo dulu. Iya, maksudnya Mapala zaman dulu tuh kelebihan apa dibanding Mapala zaman sekarang gitu? Oh, oke. Kalau menurut gue mereka berani sih, Jay. Berani ya? Iya. Iya sih. Maksudnya Gue juga salut sih. gini dah. Apa dulu kan pencetusnya setahu gue tuh Mapala UI. Iya. Suhokgi. Ya, itu apa? Seingat gue tuh pencetus Mapala tuh pertama kali itu si anak UI itu. Itu kan dia kan apa namanya, aktivis yang kayak anjir, dia berani ngambil risiko banget gitu loh. Tadinya kan nggak ada tuh Mapala kan. Terus gara-gara dia jadi ada, terus habis itu diikutin sama banyak orang, dan dia jadi kayak sosok apa sih namanya, kalau misalnya kayak inisiator. Iya, inisiator gitu kan. Kata gue ada apa-apaan dulu Jay, teknologi nggak ada, apalagi lu mau komunikasi susah. Lu misalnya mau ngajak orang nih, lu harus ke rumah dia atau lu harus nyamperin dia, harus misalnya beda kota harus nyebrang gitu kan, kayak maksudnya terbatas banget. Makanya gue bilang mereka tuh berani gitu loh, jadi ngambil resiko. Ya gimana sih ya, kayak Mapala sekarang emang pada keras kepala orangnya, idealisnya tinggi gitu loh. Dia pengen nyiptain sesuatu yang belum ada sebelumnya gitu, inovatif gitu. Keren kalau menurut gue Mapala dulu, berani banget. Padahal di tengah-tengah keterbatasan mereka tuh ya, terbatas akses. Dia juga kan ngelawan birokrasi kampus gak sih Jay dulu tuh. Iya.
yang ini ngapain kamu bikin kayak gini-gini gitu. Iya, dan Mereka bisa aja gitu. rata-rata juga Mapala tuh jadi salah satu organisasi yang paling tua di kampus-kampus Nah, biasanya kayak iya gitu kan. benar. Malah ada yang kayak dia yang bikin tuh ya kan. Iya, UKM yang lain dia yang bikin kan. kayak kenal itu kampus. Iya kayak gitu Jay. Oke. Tapi kalau menurut tuh Bang, Hmm. tentang stigma nih, tadi kan dari tadi gua udah coba ngasih tahu nih buat teman-teman semua yang punya stigma kalau Mapala buruk. Nah, lu punya ada sesuatu yang disampaikan nggak Bang? Apa tuh yang kayak gimana maksudnya? Kayak misalkan lu punya teman nih, atau lu yang dia tuh ngecap Mapala tuh jelek banget gitu. Ada sesuatu yang mau lu sampaikan ke orang itu? Mungkin nih kalau misalnya ada teman-teman yang ngecap Mapala itu jelek. Sebenarnya kalian juga nggak salah juga sih ngecap Mapala jelek. Ya karena emang di luar itu kayak kita memperlihatnya tuh kita kayak gitu gitu. Kayak bandel, nakal, nggak bisa diurus. Karena ya udah kalian mau ngecap kita ya biasa serah kalian gitu. Cuman kalau emang kalian kenal sama kita, kalian tahulah kekeluargaan kita kayak gimana nanti. Iya, betul, setuju banget. Itu yang Solid kita gimana. Kalau misalnya contoh aja kita naik gunung gitu kan, temen kita ada yang sakit, kalau kalian gak punya keluarga mah kita tinggal gitu temen. Lu udah bayangin aja lu sakit, lu tunggu dah di situ sampai ada yang nge-rescue kan. Cuman tolong apa maksudnya yang memencap jelek tuh kalian kenal dulu lah sama kita. Kalau kalian udah kenal baru kalian bisa ngecap kita emang kita jelek atau gimana gitu kan. Emang kalau misalnya covernya sih emang kayak gitu, bandel banget ya. Banyak juga kok anak Mapal yang sukses ya kan. betul, Banyak juga. banyak banget. Ada yang jadi direksi juga, jajaran dewan direksi juga ada anak pejabat, ada Pejabat. pejabat. kontraktor juga banyak kok. Pokoknya banyak deh. Soalnya memang mereka kan dididik, apalagi Mapala zaman dulu ya, memang didikannya keras keras dan mendidik gitu. Keras mendidik gitu Iya, keras mendidik. Jadi juga kebawa tuh disiplinnya. Disiplinnya benar. Disiplin terhadap manajemen segalanya, manajemen waktunya. Kalian keputusannya juga Betul, yes. instingnya kuat. Setuju. Iya. Kayak, oh gila nih, kayak senior gue juga harus sukses, terus juga ngambil keputusan tuh ini. Tak. Iya. Tertata gitu loh kayak bagus jadi. Nah, nih Bang, kita masuk ke segmen paling menarik nih. Nih buat teman-teman di rumah yang kalau misalkan nonton ini belum sambil nyemil apa-apa, cepetan buat Indomie. Buat Indominya, buat Indomie. Habis itu kita nonton ini, kita masuk segmen yang paling seru. Apaan tuh yang paling seru? Gue mau nanya Bang, gunung apa yang paling berkesan buat lo selama lo naikin nih? Yang paling berkesan apa yang paling tinggi Jay? Boleh deh. Aduh. Yang paling berkesan dulu boleh, yang paling tinggi dulu juga boleh. Kalau berkesan banget Sindoro Sumbing Jay. Sindoro Sumbing. Iya. Itu lah dari pendakian tuh. Iya karena waktu itu gue lagi pengembaraan gitu loh. Oh, Mau ngambil nomor gitu. di Mapala lo. Iya. Oke. Jadi gue bayangin seminggu. Gue kan kagak pernah naik gunung. Gue bayangin naik gunung gede capek gitu kan. Iya. Bawa beban gitu dong. Ini langsung kayak di Mapala gue tuh seminggu harus 2 gunung. Jadi tuh kayak mau ngambil nomor tuh di Mapala gue tuh ada syarat kayak lo harus 6.000 gitu loh. Terus gue mikir 6.000 kan gak ada bang yang gunung 6.000 kan. Ya lu 2 gunung lah mau gak mau. Oh ya udah dah. Diskusi sama teman-teman anggota gue kan seangkatan gitu kan. Gimana nih? Seminggu 2 gunung kayak gini. Gue aja naik gede udah kayak gitu kan. Ngap ya. Ngap ini 2 gunung ya udahlah. Apalagi juga itu masih awal-awal masuk Mapala kan ya. Masih ya tahun 2021-an kan. Udah akhirnya ya udah lu mau dapat nomor gak digituin kan sama senior. Ya mau bang. Salah satu caranya itu atau lu keluar pulau kayak keluar pulau Jawa lu naik dah misalnya lu naik gunung Dempo atau lu naik gunung apa kayak gitu kan. Nah itu lu bebas dah cuman lu sanggup nggak kayak gitu mikir ulang dong gitu dong. Oh iya bener sih. Kayak biayanya mananya kita masih pada muda ya kan. Iya bener. Yaudah dah kita pilih yang lebih masuk akalnya deh yang 2 gunung kita pilih akhirnya yang itu. Ya udah di situ tuh menurut gua paling berkesan ya karena apa ya Jay, gue baru naik yang pertama kan gue naik lewat Sumbing Lewat Garung ya Jay. Itu kaki gue udah kram Jay di bawah. Udah kram tuh kaki. Udah baru naik sekitar berapa meter udah kram kaki gue. Wah apa nih kaki gue? Gak tahu beban gue yang beratan atau emang kan kalau di Garung itu kalau lo mau naik dari bawah base camp ke pos 1 tuh ada yang namanya sawah ya. Kan ada batu-batu gitu kan. Nah itu gue jalan di situ kan jalan tuh nggak boleh naik ojek. Kan boleh naik ojek kan. Gue jalan. Kata gue kagak nyampe ini pos 1-nya kata gue. Wah pas udah nyampe
Kaki gue udah kebas gini kata gue. Baru satu kan. Ya udah akhirnya paksa jalan nyampe camp 2. Nah camp 2 tuh di camp 2 di pos 2 udah kaki gue kram. Berdiri aja gue sendiri kata gue. Ya udah akhirnya ditanyain lu mau turun apa gimana dah, kata gue baru naik. Tapi itu lu berarti sama temen-temen Sama sangkatan lu. iya sama sangkatan gue tuh kata gue sayang duit gue mikir duit doang waktu Iya, itu. benar. Gue waktu itu gue realitanya gue mikir duit doang. Nah, gue udah bayar segini terus gue nggak nyampe atas gimana ya. Udah gue masih mikirnya masih gitu doang lah. Gue masih mikirnya gue takut sama duit gue Terus hilang. tanggung juga nyampe sono. Gue nyampe sono jauh kan, Jakarta ke Jawa mana tuh, Jawa Timur Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Jawa apa Jawa Tengah. Itu kayak dari Wonosobo deh. iya Iya, udah benar. Wonosobo. Jadi gue jauh juga kan. Ya udah lah. Gue pelan-pelan aja jalan pelan. Akhirnya aman aja nyampe puncak terus juga nggak kenapa-napa terus turun. Nah pas turun di base camp tuh nggak yakin aja gitu besoknya Sindoro gitu Jay. Kayak buset kaki gue nih baru kebas tadi kan. Gue turun nih langsung turun bener. Kayak misalnya semalam habis itu summit besoknya habis itu langsung turun kan. Ya udah gue turun kan, habis gue turun bisa nggak ya gue besok tuh Sindoro tuh ya? Ya udah ngebayangin aja. Udah ngebayangin kan, apalagi pas gue nonton YouTube kan anjir naik mulu gitu kan jalannya kan. Gersang juga kata gue, ya udahlah jalanin aja lah. Masa gue diem doang di sini kan? Iya benar. Masa gue diem doang di BSM kata gue. Ya udahlah. Gue naik. Kram gue udah nggak rasain Jay. Kram gue jalan aja. Udah mati rasa. Ya, gue udah jalan aja dah. Sistem jalan aja lah. Demi dapat nomor juga kan. Maksud resiko juga nggak sih kayak gitu? Iya benar. Kayak nggak mikirin kesehatan lo gitu. Udahlah cuek aja. Jalan aja kata gue. Naik. Sindoro. Tiba-tiba angkatan gue ini ada yang main gitu. Ada yang main. Jadi dia nggak bisa. Kan kalau Sindoro kalau nggak salah itu paling atas camp. Kalau orang main kan. Ya udah jadi hasil angkatan gue nggak semuanya ke puncak. Itu emang yang mens itu nggak boleh ke Sunrise Camp, larangan dari sananya, Bang? Dari Simaksinya sih Jay. Oh, dari Simaksinya. Jadi pas di Simaksi katanya kalau misalnya cewek ada yang mens, kalian nggak boleh puncak, batas kalian Sunrise Camp. Seingat gue gitu. Oh ya udah. Ya gue mikirnya tuh cewek-cewek sebelumnya tuh kemarin pas swimming kagak mens Jay. Oh. Terus tiba-tiba mens ya udah lah. Hasil menurut gue itulah paling berkesan kata gue karena ya gue baru naik gunung habis itu seminggu 2 gunung. Ya bang ini gue hari Selasa nih gue di jalur Sumbing gue ngeliat Sindoro tuh. Terus besoknya gue dari Sindoro liat Sumbing kata gue gimana sih kaki gue nggak jelas. Ya udah lah akhirnya. Tapi selesai ya bang ya. Selesai ya. Cuman gitu Sindoro termasuk gue juga nggak nyampe puncak Jay. Oh lu nggak nyampe puncak? Nggak nyampe puncak gue karena apa sih belerang ya? Apa sih waktu itu? Iya belerang. Apa sih ya kawah ya? Apa gue lupa deh pokoknya ada larangan kalau misalnya nggak boleh sampai kalau jam segini nggak boleh ke puncak kalau harus turun gitu kan. Oke. Kayak gitu ya udah hasil nggak nyampe puncak. Teman-teman gue ada yang nyampe puncak ada yang nggak. Untung saudara gue yang seangkatan ada yang nyampe puncak jadi masih dihitung diringankan iya kayak gitu sih Jay kalau menurut gue paling berkesan. Tapi ini bang, gue ngulik-ngulik nih gue kemarin dari kemarin nyari-nyari informasi tentang diri lu nih. Katanya dari asik banget tuh. Dari pendakian Sindoro Sumbing ini ada yang horor-horor bang katanya bang. Ini abis ini editor tolong edit suara horor ya. Sebenarnya bukan gue yang ngalamin langsung sih Jay, cuman gue emang ada di situ. Oh oke. Gimana tuh bang ceritanya bang? Jadi apa ya? Apa? Serem gimana aja ya? Kan kita kan naik ada cewek mens ya. Ya kan. Yang gue nggak tahu tuh maksudnya itu beneran apa kagak maksudnya kan emang kejadian nih. Cuman gue nggak tahu itu emang bener apa halusinasi kita juga gitu kan. Karena maksudnya emang kita ketemu di jalur ada orang tuh bertiga. Jadi dia ngomongnya sompral banget. Oh orang lain tapi? Iya orang lain sompral banget ngomongnya. Kayak di situ tuh mereka naik bertiga terus dia nge-campnya di Sunrise Camp. Iya. Nah, si cewek ini yang cewek sebenarnya sih ngomongnya sompral banget. Karena pas ketemu kita juga ngomongnya masih ngarol gitu lah. Oh. Nah makanya pas kita turun tuh udah di base camp tuh udah di base camp udah turun di Sindoro malamnya kita udah packing Jay mau pulang ke Jakarta malamnya tuh
Oh, berarti udah turun di base camp Sindoro tuh. Berarti udah hari terakhir lah. Hari terakhir. Kita tinggal nunggu Elap datang tuh. Si Elap nggak tahu kenapa kayak dikenain macet gitu loh. Jadi makanya kayak ini kayak disinkronisasi gitu loh. Iya. Kita mau pulang, harusnya jam 7 tapi itu Elap nggak nyampe-nyampe. Dan akhirnya jam 8 ada yang turun dari atas. Nah, ada yang turun dari atas dia kayak kesurupan gitu sih. Gue juga nggak baru beberapa kali sih ngeliat orang kesurupan gitu kayak gue gak ngerti juga nih orang kesurupan apa yang acting. Kesurupannya gimana tuh bang? Dia bang? Jadi teriak-teriak Jay. Oh teriak-teriak. Teriak-teriak gitu loh. Kayak rambutnya acak-acakan ya kan. Habis itu matanya juga melotot mulu, kata gue orang kenapa melotot ya. Teriak-teriak gitu kata gue. Ya namanya kerasukan kali ya. Gue gak tahu Jay ya kan. Alhasil gue ngomong lah sama senior gue, bang itu di bawah ada yang kesurupan kayaknya bang. Atau enggak dia marah-marah ada orang gila gitu kan. Senior gue turun, oh iya bener tuh kesurupan. Nah kan kita mau pulang makan ya lapar ya. Dan dengan PD-nya kita semua nih udah makan aja di situ di bawah sama nih kita makan di sini nih. Orang kesurupan di situ. Jadi kata gue karena kan kita mikirnya itu nggak apa-apa. Kata senior gue itu nggak apa-apa sih kesurupannya nggak kenapa-napa lah gitu lah masih bisa ditalangin sama si kuncennya gitu. Iya, karena ada kuncennya juga. Nggak tahu kenapa tiba-tiba itu nyebar Jay ke saudara gue gitu. Apa kesurupannya? Berarti saudara kesurupan juga? Buset. Gimana tuh bang? Kayak gue nggak tahu juga ini halusinasi apa bukan ya, cuman kayak itu terjadi ya, akhirnya udah kesurupan. Udah bang ini saudara gue deh, pasti tiba-tiba ketawanya gitu lagi nyekik gitu. Berarti yang kemasukan tuh saudara lu yang cewek yang lagi mens itu? Oh. Sebenarnya yang mens juga aneh Jay, misalnya deh. Kan emang kalau kata cewek-cewek itu kalau sering deketan atau udah temenan banget mensnya bisa bareng ya. Cuman kan mereka ini kan belum deket banget gitu, masa tiba-tiba mensnya bareng bertiga gitu. Janggal banget. Iya jadi kayak banyak kejanggalan yang bisa disinkronisasikan gitu kan. Ya udah hasil kata gue, ini kenapa tiba-tiba saudara gue ketawa nih. Dan habis itu kuncinya nih tiba-tiba manggil anak-anak angkatan gue gitu kan. Sini pada ngumpul. Mbah mau ngomong lah, kata gue mbah siapa? Kata gue ya ada. Terus lu bayangin Jay, kan kalau kita nonton di film-film katanya kalau misalnya orang kesurupan kebas ya. Iya. Kayak lu mau ngapain aja nggak sadar lah gitu. Ini kopi masih panas Jay, baru dibikinin dari dapur ya. Habis itu nggak habis, nih panas langsung diminum. Itu lidah orang yang kesurupan gimana maksud gue? Itu saudara lu yang minum tuh? Enggak. Oh bukan, itu orang yang kesurupan yang orang yang kesurupan yang di awal itu. Iya itu yang gue bilang itu, kata gue dikit minum. Terus rokoknya tuh bukan rokok yang kayak ngisep kayak kita loh Jay. Dia rokoknya baranya. Gimana baranya? Baranya, jadi kan gimana sih kan kalau rokok kan ada yang sisi bara ada yang enggak. Iya. Nah, dia yang baranya kayak gue, kata gue. Gila. Enggak, yang gue bayangin itu si orang ininya loh, si orangnya bukan setannya, orangnya. Dia gimana nih pas udah sadar ya? Ada luka apa enggak gitu kan. Terus dia bisa ngomong Jay, aneh. Dia ngomong tuh, tapi apa tuh yang lu denger dari omongan? Ngomong Jawa. Oh ngomong Jawa. Gue kan gak ngerti kan. Kata gue, untung ada kuncinya tiba-tiba ngederjebahin. Kata gue kan bisa kayak gini, ini settingan apa bukan? Karena kan gue sering nonton yang kayak settingan-settingan gitu kan. Iya. Orang kesurupan ngomong Jawa terus sama kuncinya ditranslatein, katanya kalian pada ngomongnya sompral gini-gini kan. Oke. Gue pas kita jawab emang ada yang ngomong sompral gitu. Gue mikir tuh kayak gue kayak sempet ngomong sompral deh, gue mikir gitu kan. Kayaknya gue deh yang pernah sempet ngomong sompral gitu kan. Dalam hati gue nggak ngomong ke anak-anak kan. Tapi kayaknya yang lain juga pada mikir gitu. Tuh pas cewek bilang bertiga tuh sompral. Tapi dia kayak mau ngebawa nggak bisa gitu loh, kayak yang jagain. Kayak orang-orang ngomongin di YouTube gitu, gimana sih? Oh berarti yang cewek yang itu dia punya sesuatu lah. Iya dia punya sesuatu kayak. Jadi imbasnya ke saudara-saudara yang lagi mens. Apa sih bahasanya kayak beradu gitu katanya Jay. Gue nggak ngerti dah maksudnya beradu tuh. Gue juga nggak ngerti sebenarnya, cuma apa kata dia? Iya coba kita fantasiin aja. Yang paling lucu aja itu ini gue suka takut salah ngomong sih, bukan lucu sih. Kalau menurut gue lucu karena kita baru nyampe bawah nih. Terus kata si mbahnya itu, lo harus bawa kopi ke atas sekarang juga. Ke puncak malam-malam, kata gue. Kaki lu udah pada sakit tuh ya, udah mau pulang. Gue ketawa di situ karena gue mikir kagak masuk akal banget gitu kan. Iya sih, nggak make sense sih. Akhirnya teman gue nego,
Nah tuh gue bingung juga tuh, dia bisa nego aja. Angkatan gue nego, bah kalau misalnya sekarang kita nggak bisa mbak, kaki kaki gini-gini, kita mau pulang gini-gini. Nah akhirnya Panbay ngomong, yaudah tahun depan kamu balik lagi. Lah kata gue bisa dinego gini, maksudnya kayak hal-hal yang gue nonton gue pikir settingan terjadi di gue gitu. Makanya sekarang kayak gue lebih kayak, ya kalau emang ada ya dia ada lah sebenarnya gitu loh. Gue mempercayai itu kalau emang mereka ada sebenarnya. Jadi makanya tuh kata gue Shinichiro Soben itu paling berkesan banget menurut gue. Oh, karena salah satu cerita itunya Itu juga sih, iya. Selain fisik, ada yang lainnya juga. Apa itu first gunung lu? First gunung gua enggak sih, first gunung gua gede sih. Oh, ke Gunung Gede ya. Gunung gede. Tapi nggak terlalu berkesan lah karena ya udah gunung gede. Jalanin aja, jalannya juga udah bagus. Udah Ada bang. nggak ada yang ini. Rame juga bang, sekarang rame banget kayak pasar Gunung Gede. Dan lucu jadi di situ. Nggak lama seminggu kemudian tuh ada yang ngontenin, Jay. Oh, ada ngontenin. Iya, dan orangnya itu apa? Persis kayak ciri-cirinya, ceritanya. Jadi kayak gue mikirnya apa? Kuncinya apa yang ngontenin ya kata gue ya? Karena bener-bener kejadiannya sama yang diceritain sama berapa orangnya pun sama, Jay. Ini udah kemarin halusinasi apa kemarin settingan ya? Apa emang udah disetting sama mereka? Apa terus kitanya yang kayak bego gitu kan? Kayak yang kayak di ya udah di sini lu. Gue juga gak ngerti katanya, makanya semingguan ada konten anjir. Kita nonton dong, laku sama banget gini ya udahlah. Sama cerita lo, iya, sama teman-teman lo ya. Gue pikir apa ini settingan, cuman gue nggak tahu lah, gue nggak ambil pusing karena yang saudara gue yang kesurupan cekikan ini tuh kayak dikasih kertas gitu Jay sama Kunjen. Katanya nih kertas kamu bawa sampai Jakarta, katanya gitu. Gue nggak ngerti tuh kertas apa nih, cuman pas dibuka jangan dibuka, kata senior gue juga. Nggak tahu ya, kata senior gue jangan dibuka, cuman kata senior gue yang satu lagi yang bisa yang bisa lah gitu, ngerti lah ya, yang ngerti gitu, udah buang aja itu, udah dibuang. Tapi yang gue masih nggak ngerti kenapa dia abis itu seminggu dikontenin ya. Iya, yang membuat tanda tanya besar di situ ya. Jahat juga maksud gue kan kalau misalnya bener. Cuman kalau emang itu konten nih Jay, gue masih mikirin orang yang kebal minum kopi gitu. Oh iya. Itu dia bener-bener hidup Jay, terus dia bisa bedain mana manis mana pahit. Ini manis nggak mau dia. Gue nggak ngerti lagi gue. Itu paling berkesan menurut gue. Oke, itu tuh. Nah, jadi gitu Mami. Enggak dong. Ini makanan mana nih? Yanto. Enggak, kalau misalnya di PWK itu ada Yanti, di sini beda. Di sini ada namanya Yanto. Manggilnya pun khusus kalau di sini gitu. Yanto. Mana Yanto? Aduh, lama banget nih Yanto nih. Nah, begini. Nih, tukar. Masih. Ya. Thank you Yanto. Lanjut lagi bang. Enak lagi nih. Iya, ngemil aja dulu bang, santai aja ya. Kayak itu tadi yang berkesan menurut lo. Sekarang nih bang, yang paling tertinggi itu apa tuh, maksudnya gimana tuh gunung? Lu bayangin dah, gue masih anak muda gitu loh, masih 20 tahun tuh gak sih, kayak umur gue masih muda banget gitu. Gue dapat kesempatan bisa naik gitu ke puncak pegunungan Jayawijaya gitu. Oh, Kartens. Banyak di sana nggak Kartens? Oh iya sih, maksudnya yang paling tinggi Kartens. Kebetulan paling tinggi Kartens. Kartens sih paling tinggi. Benar-benar. Itu masih nggak nyangka aja. Oh, oke. Ini buat nanti netizen di rumah yang nggak percaya, editor tolong nih tampilin nih muka Bang Majin nih lagi berkibarkan bendera Mapalanya, bendera kampusnya. Biasa aja sih sebenarnya. Emang biasa aja bang, bener bang. Nangis juga. Itu gimana tuh bang? Bisa kali dijelasin tipis dari perjalanan lu latihan, pasti kan programnya apa? Iya. Seleksi. Iya, prosesnya panjang banget pasti kan. Boleh bang, kira-kira dijelasin tipis aja kalau emang lu nggak mau banyak-banyak. Tipis ya. Seleksi 2 tahun. Terus? Seleksi 2 tahun. Di situ tinggal nunggu gong jalan, kita jalan. Oh, itu tipis banget. Tipis katanya. Tipis banget. Maksudnya lu seleksi. Itu seleksinya tuh kayak gimana? Terus dulu tuh awal-awal saingan lu tuh berapa banyak gitu di seleksi itu? Iya. Sebenarnya sebelum ke sono sebenarnya Mampala gue tuh cita-citanya tuh Kartens Jay. Oh. Dari dulu banget, dari itu pertama kali dia berdiri itu udah ada tuh nyetusin muka Kartens. Oke. Cuman selalu ada kendala, entah itu satu duit, kalau nggak duit perizinan kampus, kalau nggak atletnya nggak ada. Cuman kalau yang ketiga
lo tau apa lah, mau ada apa enggak pasti ada gitu kan. Iya, Jadi yang lebih ini tuh yang kedua, yang dua ini, duit sama perizinan kampus. Sama perizinan Kartens juga. Oh iya. Kartens kan dia apa ya? Ketat aja. Ditutup mulu gitu kan. Ya udah, akhirnya pas kemarin ada kesempatan kata kita kan pakai gayet gitu ya. Ya udah katanya berangkat, ya udah berangkat. Udah. Di situ pas kita berangkat juga lagi ada isu-isu nggak enak gitu kan. Isu-isu apa? PM gitulah. Oh iya, itu juga gue penasaran bang. Di sana kan daerah konflik ya. Iya. Nah itu tuh lu buat tembus ke sananya tuh gimana gitu? Nah, sebenarnya gini Jay, yang gue pahamin di sono ternyata beda. Yang gue pahamin dari berita sama yang di sana tuh beda. Kan mereka konfliknya di Jayapura ya kalau nggak salah ya. Ya. Nah, gue tuh bukan di Jayapuranya. Lu di mananya? Gue di Tembagapura. Oh. Beda jadinya, beda jalur. Kecuali gue lewat yang nggak salah apa gue lupa. Kan Kartens itu ada 3 jalur ya. Ilaga sama Sugapa, lagi tuh Tembagapura gitu kan. Nah, udah makanya kata gue, oh pas gue nyampe di Timika juga tuh kagak ada kekerasan yang dibilang gitu tuh kagak ada. Emang beda gitu loh. Beda ya. Beda. Udah makanya kata gue, ternyata beda ya. Cuman tetep aja lah, lu bayangin. Iya. Iya, gue ngeri juga. Ada was-was dikit Proses banget. juga. Itu prosesnya gimana tuh bang? Prosesnya nih. Enggak, maksudnya kalau sekarang selama lu pendakian, Ah. lu kira-kira di sana tuh berapa lama tuh naiknya? Atau kalau lu mau jelasin proses dari awal-awal seleksinya bener-bener? Kebanyakan enggak kalau gitu. Oh iya sih. Iya. Tipis aja deh. Tipis aja. Ya, pokoknya seleksi kan kita 2 tahun ya kan. Seleksi awal tuh dari 19 orang. Itu 19 orang dari sini orang tua juga ikut. Iya. Senior dari angkatan gua kan 33 ya. Dari 25 dulunya itu ikut. Seiring berjalannya waktu, setahun berjalan, ada kebijakan barulah dari panitia kita. Yang tua-tua lebih ke bimbingan aja, bimbingan mental fisik gitu loh. Jadi kayak lo yang apa bikin bagus fisik kita gitu kan. Jadi nggak usah ikut jadi atletnya, biarin. Terus juga maksudnya juga baik Jay. Jadi kayak kalau misal yang tua kan, kalau emang dia naik, ya udah sekedar naik kan. Cuman kalau yang muda kan bisa dapat beasiswa, ya kan, bisa bikin apa regenerasi yang baru. Iya. Harapannya kan kayak gitu kan. Nah iya makanya kebijakan itu ya udah disetujuin. Ya udah lah sih. Dari abis setahun kita seleksi 5 orang doang. Bukan 5 orang. Ntar gue lupa lagi. 5. Yang pernah 9 dulu deh. 9 sampai akhirnya pada 6 bulan baru tinggal 5 orang. Sisa 5 orang. Iya. Itu ya. Harusnya 5 orang yang berangkat Jay. Mungkin dananya kurang dikit gitu. Kurang dikit. Jadinya 3 doang yang berangkat. Kayak gitu. Seleksi. Gue juga bingung, gue hoki banget Jay. Lo tau gak dik? Ada fakta menarik Jay. Kenapa tuh? Gue dulu belum vaksin. Iya, belum vaksin. Sedangkan ke sono harus vaksin. Harus vaksin ya. Terus gimana tuh? Nah, kayak gue udah sempet, kan gue udah masuk nih 3 teratas sih kan. Nah, gara-gara gue belum vaksin, gue nggak di medical check up sama panitia gue. Sama coach gue kagak di medical check up. Gue kata gue ya lah, kata gue bukan rezeki apa ya. Agak sedih juga kata gue ya. Cuma dong gue latihan gini-gini nih. Nah ya udah deh. Habis itu gue pasrah aja kan. Hasil gue diusahain tuh Jay. Diusahain. Lu kalau misalnya kan jadi tuh vaksin gue tuh sebenarnya udah aja, cuman kayak nggak diakuin gitu. Kayak apa sih? Kan vaksin tuh harus 2 kali atau 3 kali sih waktu itu. Kayak 3 deh. Iya. Nah, jadi yang 1 sama 2 ini gue sama. Beda vaksin. Jadi kayak misalnya apa ya, yang 1 Pfizer ya kalau saya dulu. 1 lagi apa gitu, gue lupa Sinovac ya. Gitu-gitu lah gue lupa. Nah, gue pikir tuh nggak bisa kan. Nah, soalnya pas yang kata gue tanya lagi, pas gue ini, lu udah hijau belum? Kata bang gitu dah, pokoknya di aplikasi itu hijau gitu kan orangnya. Tapi kalau di aplikasi gue udah hijau sih. Ya udah kalau hijau mah bisa. Cuman gue gak dikasih MCU aja kata gue kan. Ya udahlah gue pasrah aja dah. Pada akhirnya gue diusahain lah sama apa panitianya kan. Ya hasil hamin seminggu lah. Udah gue bisa tuh. Tadinya tuh kagak berangkat tuh harusnya gue. Harusnya nggak gara-gara MCU, gara-gara vaksin ya. Kan kebodohan gue banget tuh kayak gitu kan. Ya udah hasil diusahain bisa. Ya udah gue kira. Nah tapi kan yang ke Papua juga 5 orang juga. Jadi kayak takutnya kan kita pas lagi di penerbangan ada jet lag. Iya. Ada gini-gini, ada situasi yang tidak diinginkan bisa ada cadangan gitu kan. Ya udah hasil kita berangkat berlima, alhamdulillah yang 3 teratas yang nggak kenapa-napa. Ya udahlah.
yang 2 sama yang panitia pulang kita jalan kayak gitu. Udah Oke. kayak gitu kalau misalnya proses bawah ini. Kayak gitu. Itu berapa hari tuh bang sampai puncak Kartensnya bang? Sebenarnya kalau berapa harinya Jay, lebih banyak aklimatisasinya gitu Jay. Oh iya, aklimatisasi ya. Kaget banget gak sih kayak lu biasa naik 2.000. Oh Lah gue paling tinggi aja Sindoro Sumbing kan waktu itu kan. iya sih bener sih. Berapa itu? 3.371. 4 gue ngecampnya aja di 4.200 Jay. Buset. Pusing gak sih pala lu? Itu oksigen udah tipis banget itu. Kata gue jalan bawa carrier, kan set. Kata gue yang biasa gue jalan lewat tanah-tanah, ya kan. Gue lewat batu koral Jay. Tebing ya? Enggak, tebing sih. Cuman Iya. tuh kalau misalnya lu tahu Kartens tuh katanya ya dulunya ya. Itu laut Jay. Laut. Jadi tuh kalau misalnya namanya kalau lo ke sono tuh itu kok batunya Karangnya, karang. Iya, karang. Itu karangnya gitu. Karang kata gue. Lah. Pas gue pegang anjir nih kayak karang laut kata gue nih kayak bukan batuan-batuan yang ada di gunung biasa gitu loh. Kata gue ini beda strukturnya gitu kan. Kata gue, wah. Orang pas gue gini lu tajam banget Jay. Makanya di situ orang gue juga ini kan karena biasanya kalau kena batu gunung gede mah aman ya. Ini udah robek langsung Jay. Gue duduk langsung robek kata gue. Wah, enggak bener nih. Udah gue lama aklimatisasinya Jay. Sekitar 3 hari lah di di bawahnya tuh di Lembah Kuning lah di 4.200 itu gue sekitar 3 hari karena kan tujuan kita kan Kartens Piramid ya. Iya, Kartens Piramid. Kita aklimatisasi tuh sono kan waktu itu lagi badai juga Jay. Orang kata Gate ini paling kenceng anginnya. Biasa gue bawa orang kata dia gitu kan. Wah itu bang gimana bang kesannya bang? Ya udah kita tunggu besok lagi. Tapi kita jalan-jalan di situ Jay. Lu gua ke Lembah Danau. Terus gue sempet tuh mau ke Puncak Soekarno. Yang lembah es. Yang lidah es lo kalau tahu tuh. Jadi kalau gue naik ke sana tadinya mau nyampe Jay, cuman badai tiba-tiba turun lagi. Kan lumayan kalau 2 puncak ya. Lumayan. Iya kata gue. Ayo udah deh. Ya udah hasil besoknya berangkat. Berarti lamanya karena di penyesuaian iklim, aklimatisasi ya. Aklimatisasi. Nah itu sih waktu itu PP 17 jam Jay. Lama sih termasuk lama itu. Biasanya orang 16 jam lah standarnya. Oh itu 17 jam naik subuh. Naik jam 6. Nyampe tali terakhir tuh jam 6. Kita jalan jam 4 dari base camp. Terus jalan berapa kilo gue enggak tahu deh tuh. Di situ juga sempet cengir juga gua. Ada ini loh kayak wafat gitu. Batu nisan gitu. Iya. Momen apa sih? Bisa pokoknya gitulah itu ada gituan kata gue. Waduh. Jadi kata gue. Ngedon gitu, Bang. Iya ngedon. Ya udah deh kata gue. Kayak gitu sih udah 17 jam. Akhirnya gue nyampe berhasil bawa bendera ke atas. Ekspedisi kelar, dokumentasi aman, udah kita turun sampai tujuan. Oke, terakhir nih Bang. Terakhir. Gimana perasaan lu pas ngeliat salju abadi, satu-satunya salju yang ada di Indonesia tuh? Nah, sebenarnya nih jujurnya tuh di Kartens Piramid tuh saljunya tuh salju tiupan dari negara sebelah, Jay. Iya. Oh. Jadi tuh salju yang ada di yang kata lu bilang salju abadi itu adanya di Puncak Soekarno. Oh, Soekarno bukan di Kartensnya. Bukan di Kartens Piramid. Di Kartens Piramid itu cuma hempasan-hempasan anginnya. Jadi kayak yang lu lihat salju-salju di film tuh yang kayak bentuknya gitu tuh, itu bener. Karena waktu itu pas gue turun kedatangan hujannya hujan salju gitu. Kata gue terus yang ada salju abadi itu di mana? Pas gue tanya sama guide gue itu tuh yang pas kemarin kita aklimatisasi. Itu sebenarnya salju abadi di situ di Puncak Soekarno. Itu benar kayak lidah es gitu, Jay. Itu tinggal dikit banget sekarang. Nggak tahu kalau perkiraan perkiraan BMKG 2026 udah nggak ada. Iya kan karena pemanasan global. Iya. Gitu. Oke. Menarik banget nih ceritanya. Oke, mungkin sekian dulu nih Bang Majin nih buat episode Omami pada kali ini. Jadi semoga cerita Bang Majin ini menginspirasi lah buat teman-teman semua. Tentunya juga nggak kalah penting buat ngerubah stigma masyarakat juga tentang Mapala tuh yang gimana. Setelah nonton ini jadi terbuka gitu kan omongannya. Insya Allah ya. Iya, oke. Mungkin cukup sekian teman-teman untuk episode Omami pada kali ini. Ditunggu episode selanjutnya karena kita bakal ngebahas lagi di next episode pembahasan yang nggak kalah seru dibanding yang sekarang. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.
Dan juga jangan lupa tetap jaga alam kita. Oke. Udah? Salam lestari, hidup Sakuntala. Lupa gue, sorry Cok. Udah, berapa menit sih kita ngomong ya Allah? Hah? Berapa? Oke, buat teman-teman semua, kalau teman-teman suka nih sama konten Omami pada kali ini, jangan lupa di like, follow, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Dan dukung terus channel kami. Dan juga akhir kata, salam lestari.